Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arin sebagai pembina ekstrakurikuler dari KPMP Kimia yang telah memberikan saya kesempatan untuk beberapa soal mengenai asam basa. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rofiqah Laila Qadariyah dengan NIM 120208047. Nah, untuk yang pertama, adapun soal yang pernah diadakan di SBMPTN tahun 1995, di mana soalnya berapakah konsentrasi H3O+ dalam larutan BaOH 2 kali 0,05 molar. Nah, untuk yang pertama kita catat terlebih dahulu ya, adapun diketahuinya ada molaritasnya sebesar 0,05 molar, kemudian tanyakannya yaitu konsentrasi H3O+ atau H+. Nah, untuk menjawabnya, karena BaOH 2 kali ini bersifat basa, sehingga kita pertama mencari OH-nya terlebih dahulu. Nah, di mana untuk mencari OH- itu menggunakan rumus NB kali MB, di mana N itu jumlah dari OH-nya, jumlah mol dari OH-nya, yaitu kita dapat 2, karena ini OH-nya di sini sebanyak 2 kali, sehingga kita masukkan di sini 2. Kemudian untuk MB-nya, yaitu molaritas dari basa tersebut, sudah diketahui bahwa sebanyak 0,05 molar, dan kita masukkan ke dalam rumus. Setelah itu, kita kalikan dan menghasilkan konsentrasi OH- itu sebanyak 0,1 molar. Nah, selanjutnya, kita mencari H+-nya. Nah, untuk mencari H+, adapun kita menggunakan rumus konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- sama dengan KW. Konsentrasi H+, kemudian masukkan si nilai dari konsentrasi OH- yang tadi sudah kita dapatkan sebanyak 0,1 molar, sama dengan, karena nilai KW itu selalu tetap ya di 10 pangkat min 14. Jadi kita masukkan juga ke rumus 10 pangkat min 14. Kemudian kita pindah ruaskan si 0,1 molarnya karena kita akan mencari si konsentrasi H+. Nah, karena kita berpindah ruas sehingga asalnya ini dikali menjadi dibagi di sebelah sini. 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Kita letakkan di sini. Sehingga kita dapatkan konsentrasi H+ sebesar 10 pangkat min 13. Nah, pada option di sini antara A sampai E, adapun jawaban yang sama yaitu yang C, di mana 10 pangkat min 13 molar ini sama seperti 1 kali 10 pangkat min 13 molar. Nah, untuk soal selanjutnya, nah, adapun soal yang pernah diadakan pada SBMPTN tahun 2013, soalnya pada suhu 25 derajat Celcius, kesetimbangan autoionisasi air atau pKw sama dengan 14 atau bernilai 14 berlangsung sebagai berikut. Nah, adapun reaksinya, kemudian dalam larutan HNO3 0,01 molar akan terdapat H3O+ yang berasal dari disosiasi air sebanyak. Nah, untuk yang pertama, seperti biasa kita catat terlebih dahulu apa yang kita ketahui. Yang pertama, kita mendapatkan data pKw itu sama dengan 14. Kemudian, molaritas dari HNO3-nya itu sebesar 0,01 molar. Nah, kita letakkan di sini diketahui. Kemudian, yang ditanyakan itu akan terdapat berapa atau sebanyak berapakah H3O+ yang berasal dari disosiasi air. Nah, berarti yang ditanyakan itu konsentrasi dari H3O+-nya. Seperti itu. Kemudian kita dapat menjawabnya. Yang pertama kita mendapatkan
nilai PKW-nya itu sebesar 14, kemudian kita ubah ke KW dulu. Kalau ke KW itu sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, selanjutnya kita mencari konsentrasi H plusnya di mana untuk mencarinya yaitu menggunakan rumus Na kali Ma. Nah, untuk Na ini berarti jumlah mol si H plusnya atau H-nya ya yang ada di HNO3. Nah, karena di sini jumlah H-nya ada 1 mol, berarti kita masukkan di sini 1. Kemudian dikalikan dengan si molaritas dari asamnya tersebut, dan ini sudah diketahuinya molaritasnya sebesar 0,01 molar. Dan kita letakkan juga dimasukkan ke rumus. Kemudian kita kalikan 1 kali 0,01 molar, kita mendapatkan 0,01 molar. Sama dengan bila kita diubah menjadi pangkat minus, berarti kita mendapatkan 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Itu dari konsentrasi H+. Setelah kita mendapatkan konsentrasi H+, yaitu sejumlah 1 kali 10 pangkat min 2 molar, nah, karena yang ditanyakan itu kan konsentrasi H+ atau H3O+ yang berasal dari disosiasi air, bukan dari HNO3-nya. Kalau ini konsentrasi H+-nya dari konsentrasi H+ HNO3, bukan dari air. Karena kita telah memperoleh H+ dari HNO3, maka kita dapat mencari konsentrasi OH-nya. Nah, untuk mencari OH-, kita seperti rumus di awal, yaitu menggunakan rumus konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- sama dengan KW. Nah, karena kita sudah mendapatkan ya konsentrasi H+-nya senilai 1 kali 10 pangkat min 2 molar, kita masukkan ke dalam rumus 10 pangkat min 2 molar. Nah, dikalikan dengan OH, karena konsentrasi OH- belum diketahui, maka kita turunkan masih di konsentrasi OH- sama dengan nilai KW-nya yaitu 10 pangkat min 14 ya. Kemudian karena kita akan mencari konsentrasi OH-, maka si konsentrasi yang lain yang diketahui dia akan kita pindahkan ruas menjadi di bawah asalnya bentuknya dikali, jadi dibagi karena perpindahan ruas. Dan mohon maaf Ibu, ini terdapat kesalahan penulisan, ini harusnya konsentrasi OH-. Nah, jadi konsentrasi OH- ini sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Kemudian kita dapatkan konsentrasi OH- ini senilai 10 pangkat min 12 molar. Nah, kemudian kita tuliskan terlebih dahulu reaksi disosiasi atau ionisasi airnya, dan kita dapatkannya ini suatu reaksinya. Karena kita sudah mendapatkan nilai OH- dari air ini senilai 10 pangkat min 12 molar, kita masukkan di OH-nya di sini 10 pangkat min 12. Nah, karena kita eh, disuruh untuk mencari H3O+, untuk mencari H3O+ ini kita menggunakan perbandingan koefisien, di mana koefisien di OH- ini koefisiennya 1 dan nilainya 10 pangkat min 12, sehingga dari H3O+ juga karena koefisiennya sama-sama 1 berarti nilainya sama seperti OH-, di mana nilainya 10 pangkat min 12 juga. Nah, ini. Nah, sehingga untuk jawaban dari nomor 2 ini, konsentrasi H3O+ yang didapatkan dari disosiasi air sebanyak 10 pangkat min 12 molar, yang ada di jawabannya poin D. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, larutan berikutnya memiliki pH sama dengan CH3COOH 0,1 molar dan Ka-nya diketahui sama dengan 10 pangkat min 5. Ini merupakan soal SBMPTN pada tahun 2009. Nah, seperti biasa, perlu adanya diketahui terlebih dahulu
Dari soal kita dapat ketahui bahwa molaritas dari CH3COOH ini senilai 0,1 molar dan Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Lalu yang ditanyakan yaitu larutan yang memiliki pH yang sama seperti CH3COOH ini. Nah, untuk yang pertama, karena CH3COOH ini bersifat asam dan juga eh, bersifat asam lemah sehingga kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan eh, akar dari Ka kali Ma, di mana kita masukkan ya, karena Ka-nya sudah diketahui di sini 10 pangkat min 5, kita masukkan ke dalam rumus 10 pangkat min 5 dikalikan dengan molaritasnya sudah diketahui juga di sini 0,1 molar dan masukkan juga di sini 0,1 molar. Sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 0,1 atau bila dijadikan 10 pangkat minus, berarti di sini 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan 10 pangkat minus 6. Karena di sini masih ada akar, kita hilangkan akarnya menjadi 10 pangkat min 3. Pangkat min 3 ini sama dengan atau senilai dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena kita dapatkan ya 1 kali 10 pangkat min 3 atau angka pertama itu 1 ya, angka depan dari konsentrasi H+ ini senilai 1, kita lihat bahwa terdapat juga pada option ya, yaitu larutan HCl semua. Nah, HCl ini kan HCl ini valensinya 1. Jadi ketika kita coba masukkan ke rumus konsentrasi H+ sama dengan Na kali Ma, berarti si jumlah molnya ini 1 dikalikan dengan Ma, karena Ma belum kita ketahui dan kita akan mencarinya, berarti masih dalam bentuk Ma. Jadi kita di sini mencari yang molaritasnya 1. Jadi bila dilihat untuk poin A ini tidak memungkinkan karena molaritasnya belakang komanya 3 dan kita itu harus molaritasnya yang belakang komanya 1. Berarti ini salah. Kemudian yang poin B juga salah, poin 3 juga salah. Sehingga yang memungkinkan itu pada poin D dan E. Karena molaritasnya yang belakang komanya ada 1. Nah, kita coba ya pada poin D. Kita coba molaritasnya 0,1 molar dikali dengan diencerkan 10 kali itu berarti 10 pangkat min 1. Sama dengan 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar. Nah, ini tidak sesuai ya dengan jawaban konsentrasi H+ yang sudah didapatkan. Kita berlanjut pada poin E. Nah, pada poin E, terdapat larutan HCl 0,1 molar yang diencerkan 100 kali. Berarti kita dapat tuliskan 0,1 molarnya dikali dengan 10 pangkat min 2 karena dia 100 kali. Sama dengan, mohon maaf terdapat salah penulisan lagi Ibu. Ini harusnya 0,01 molar sehingga nilainya 10 pangkat min 3 molar. Nah, setelah kita lihat lagi, sama seperti konsentrasi H+ dari CH3COOH yang telah kita dapatkan, senilai 10 pangkat min 3. Berarti jawaban ini yaitu jawaban yang E. Kemudian pada nomor keempat, yaitu suatu larutan asam lemah Ha 1,0 kali 10 pangkat min 2 molar mempunyai pH 4. Kemudian nilai pKa asamnya itu yang ditanyakan. Ini terdapat pada soal SBMPTN pada tahun 2003. Yang pertama, seperti biasa kita mendapatkan data yang harus kita ketahui, yaitu pertama ada pH-nya, pH-nya senilai 4, kemudian asam lemah Ha-nya ini 1,0 kali 10 pangkat min 2 molar. Ini molaritasnya dari asam lemah. Kemudian yang ditanyakan itu nilai pKa dari asam
HA tersebut. Nah, yang pertama, kita mencari terlebih dahulu konsentrasi H+, karena diketahui juga ya bahwa ini asam dan juga pH-nya 4 yang merupakan asam. Maka pH sama dengan 4, maka bila kita ubah ke H+, ke konsentrasi H+, berarti mendapatkan 10 pangkat min 4 molar. Kenapa dapat 10 pangkat min 4 molar? Kita buktikan dengan pernyataan berikut ya, rumus berikut. Nah, kita coba memakai rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, karena pH-nya sudah diketahui di sini 4, kita masukkan pH-nya 4 di sini sama dengan min log, kita masukkan juga konsentrasi H+-nya 10 pangkat min, sehingga mendapatkan 4 sama dengan 4. Berarti ditanyakan pH-nya 4, maka konsentrasi H+-nya akan senilai 10 pangkat min 4. Sama juga seperti misalkan ditanyakan pH-nya 5, misalkan pH-nya 5, kemudian ditanya konsentrasi H+-nya berapa, berarti kita dapat jawab 10 pangkat min 5 molar, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan konsentrasi H+-nya, kita dapat mencari Ka, di mana kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Konsentrasi H+-nya kita sudah temukan sebesar 10 pangkat min 4, sama dengan konsentrasi Ka dikali dengan molaritas asamnya, sudah kita ketahui ya di soal, sebanyak 10 pangkat min 2. Kemudian, untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan an tersebut, kemudian menghasilkan 10 pangkat min 8 sama dengan Ka dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Sehingga kita mendapatkan Ka, karena kita mencari Ka, sehingga si nilai 10 pangkat min 2-nya ini kita pindah ruaskan menjadi pembagi di 10 pangkat min 8, sehingga 10 pangkat min 8 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Dan kita dapatkan Ka-nya sebesar 10 pangkat min 6. Nah, lalu setelah mendapatkan Ka, baru kita bisa mencari pKa-nya, di mana menggunakan rumus pKa sama dengan min log Ka. Sama dengan min log yang Ka yang sudah kita ketahui 10 pangkat min 6, kita masukkan ke rumus 10 pangkat min 6. Min log dari 10 pangkat min 6 yaitu nilainya 6. Nah, pada jawaban ini kita dapat lihat ya sesuai dengan option B. Berarti jawabannya yaitu B. Selanjutnya, pada soal kelima ini, asam asetil salisilat HC9H7O4 terdapat dalam aspirin dengan Ka sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5. Bila tablet aspirin dilarutkan dalam 200 ml air, dan perlu kita ketahui satu tablet ini mengandung 0,3 gram asam asetil salisilat. Lalu yang ditanyakan pH larutan yang terjadi adalah, dan ini juga diketahui ya AR-nya, AR dari H sama dengan 1, C sama dengan 2, O sama dengan 16. Dan soal ini pernah diujikan di SIMAK UI tahun 2009. Untuk yang pertama, diketahuinya volume airnya ya kita dapatkan 200 ml, sekitar 200 ml, kemudian Ka-nya ada 2,5 kali 10 pangkat min 5, kemudian masanya bila satu tablet ini sebanyak 0,3 gram. Nah, karena di sini bila 3 tablet, berarti kita kalikan 3 tablet berarti mendapatkan massa sebesar 0,9 gram. Lalu yang ditanyakan yaitu pH larutannya. Nah, untuk yang pertama, karena untuk mencari pH itu kita harus ketahui dahulu berapa molaritasnya, maka pertama kita cari terlebih dahulu molaritasnya. Di mana dengan rumus molaritas sama dengan 1000 dibagi mili atau volume dikali gram atau masanya per mr. Kemudian kita masukkan 1000, tetap 1000, dibagi dengan volume yang diketahui ya sebanyak 200 mili, dikali dengan gramnya atau masanya
Massa yang diketahuinya yaitu untuk 3/3 tablet itu ada 0,9 gram. Dibagi dengan MR-nya 180. MR dari HC9H7O4 yang kita dapatkan melalui penghitungan rumus AR-nya yang sudah diketahui, kita mendapatkan 180 gram per mol. Lalu kita kalikan dan kita mendapatkan nilai sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, kemudian setelah mencari molaritas, baru kita dapat mencari konsentrasi H plusnya, di mana kita menggunakan konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka kali Ma, sama dengan akar dari nilai Ka-nya 2,5 kali 10 pangkat min 5, ini ya yang di sini yang diketahui, lalu dikalikan dengan molaritasnya yang sudah diketahui juga tadi, sudah didapatkan sebanyak 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Sama dengan setelah kita kalikan, kita mendapatkan nilai 2,5 kali 10 pangkat min 3,5. Setelah kita dapatkan nilai konsentrasi H+, baru kita dapat mencari pH-nya, di mana rumus pH itu sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 2,5 kali 10 pangkat min 3,5, kita masukkan ya nilai H plus yang sudah kita dapatkan di sini, dan kita mendapatkan hasil sebanyak 3,5 min log 2,5. Nah, ini sesuai dengan option yang C ya, 3,5 min log 2,5. Kemudian untuk soal nomor ke-6 yaitu jumlah mol padatan CH3COONA yang perlu ditambahkan ke dalam 500 ml larutan CH3COOH 0,01 molar untuk membuat larutan buffer dengan pH sama dengan 6 adalah, dan Ka-nya sudah diketahui di sini, Ka dari CH3COOH sebanyak 10 pangkat min 5. Dan soal ini pernah diujikan pada UTBK tahun 2021. Yang pertama, seperti biasa diketahui terdapat pH-nya 6 dan pH 6 itu merupakan asam ya. Kemudian volume yang diketahuinya sebanyak 0,5 liter. Kemudian molaritas dari CH3COH-nya itu 0,01 molar, dan di sini ditanyakan jumlah mol padatan dari CH3COONA. Lalu dapat kita jawab ya, pertama itu karena kita diketahui juga pH-nya sebesar 6 yang merupakan asam. Kemudian kita dapat mencari si konsentrasi dari H plusnya karena sudah kita dapatkan pH. Nah, seperti cara yang sebelumnya, bila diketahui pH-nya itu 6, berarti konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat min pH-nya itu sendiri. Berarti 10 pangkat min 6. Kemudian kita menggunakan kemudian kita mencari mol garamnya. Bagaimana mencari mol garamnya? Menggunakan rumus konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam. Nah, ini untuk mencari mol garam. Konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali, karena untuk mencari mol asam itu molaritas kali volume, jadi kita masukkan lagi rumusnya dari sini, molaritas kali volume per mol garam. Kemudian karena konsentrasi H plusnya sudah kita ketahui ya, sebesar 10 pangkat min 6, kita letakkan di sini juga sama dengan Ka-nya yang sudah kita ketahui juga sebesar 10 pangkat min 5 dikali dengan si molaritas dari asamnya itu sebesar 0,01 dikali dengan volumenya yang kita ketahui yaitu 0,5 molar, 0,5 liter dibagi dengan mol garam. Hingga kita dapatkan mol garam sama dengan 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 5 itu yang asalnya di sini ya, kita pindah ruaskan karena kita mau mencari mol garam. Kemudian 5 kali 10 pangkat min 3 itu berasal dari 0,01 dikali 0,5. Dibagi dengan 10 pangkat min 6.
dibagi dengan konsentrasi H plusnya. Sehingga kita dapatkan mol garamnya itu sebesar 0,05 mol. 0,05 mol ini sama seperti di poin D. Berarti jawabannya yang D. Baik, untuk selanjutnya, adapun perbandingan volume larutan NH3 0,1 molar dengan Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5 terhadap volume larutan HCl 0,1 molar yang harus dicampurkan agar diperoleh larutan buffer dengan pH 9. pH-nya senilai 9. Nah, soal ini pernah diujikan pada UTBK pada tahun 2021. Seperti biasa, kita buatkan terlebih dahulu, diketahui data-datanya berdasarkan soal. Yang pertama kita ketahui pH-nya sebesar 9. pH 9 itu merupakan basa. Kemudian terdapat molaritas dari NH3-nya yaitu sebesar 0,1 molar. Kemudian molaritas dari HCl-nya yaitu 0,1 molar. Kemudian untuk ditanyakannya yaitu perbandingan volume antara volume larutan NH3 dengan volume larutan HCl. Nah, untuk menjawabnya, untuk poin yang pertama, kita mencari pOH terlebih dahulu. Karena kita telah mendapatkan pH-nya 9 dan merupakan pH dari basa. Untuk mencari pOH, rumusnya pOH sama dengan 14 dikurangi pH. 14 di sini yaitu pKw. 14 kurang pH sama dengan 14 dikurangi pH yang telah kita ketahui sebesar 9, sehingga 14 kurang 9 yaitu 5. Nah, sehingga untuk mencari konsentrasi OH-nya itu nilainya 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya kita mencari nilai mol dari masing-masing zat. Kita buat diagram reaksi yang terdapat mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, untuk yang pertama kita masukkan mol dari masing-masing zat. Untuk NH3 kita mencari dulu mol NH3-nya dengan rumus M kali V, di mana molaritasnya kita sudah ketahui 0,1 dan V-nya belum kita ketahui. Sehingga untuk molnya didapatkan 0,1 volume NH3. Kita masukkan pada mula-mula, kemudian pada HCl-nya sama untuk mencari molnya M kali V, dan molaritasnya juga sama 0,1 dikali V dari volume dari HCl sama dengan 0,1 VHCl karena volumenya belum kita ketahui, dan masukkan ke dalam data mula-mula. Nah, karena pada larutan buffer yang harus bersisa itu adalah sesuatu yang lemah. Nah, di sini NH3 ini merupakan basa lemah dan HCl ini merupakan asam yang kuat. Dengan kata lain, NH3 ini yang harus bersisa dan HCl ini yang harus habis bereaksi. Sehingga untuk HCl ini habis bereaksi, maka mol HCl yang bereaksi itu kita masukkan 0,1 VHCl juga agar si mol HCl-nya habis bereaksi. Kemudian seperti biasa untuk mencari mol NH3 dan mol NH4Cl kita menggunakan perbandingan koefisien di mana koefisien dari HCl itu 1 dan nilai molnya kita dapatkan 0,1 VHCl, maka pada NH3 juga sama karena NH3 itu koefisiennya 1 sehingga dikalikan dengan 0,1 VHCl sehingga bereaksinya sebanyak 0,1 VHCl dan sama juga pada NH4Cl karena sama-sama koefisiennya 1 maka nilainya sama juga seperti HCl yaitu 0,1 VHCl. Nah, setelah itu kita lihat pada NH3 ya, mula-mulanya 0,1 VNH3 karena karena terdapat 0,1 VHCl yang bereaksi, maka kita kurangi. Maka untuk sisa dari NH3 yaitu 0,1 VNH3 dikurangi 0,1 VHCl. Kemudian karena HCl ini habis bereaksi, berarti di sini sudah habis alias 0. Kemudian pada NH4Cl, karena karena sebelah produk itu kita tambahkan, berarti bereaksinya 0,1 VHCl, maka sisanya juga 0,1 VHCl.
Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan sisa dari kita dapatkan sisanya, kita lanjut ke rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Konsentrasi OH-nya kita sudah dapatkan sebanyak 10 pangkat min 5 sama dengan nilai Kb-nya juga sama 10 pangkat min 5 dikalikan dengan mol basa yang sudah kita dapatkannya di sini 0,1 VNH3 dikurangi 0,1 VHCl, sisa dari mol basanya, dibagi dengan mol garam. Mol garam ini NH4Cl, terdapat 0,1 VHCl. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, selanjutnya kita pindah-pindah ruaskan. 0,1 VHCl sama dengan 0,1 VNH3 dikurangi 0,1 VHCl. Karena ini sama-sama VHCl, jadi kita bisa operasikan ya. Makanya si 0,1 VHCl ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Sama dengan, mohon maaf ini harusnya dijumlahkan ya, jadi 0,1 VHCl plus 0,1 VHCl sama dengan 0,1 VNH3. Maka kita dapatkan 0,2 VHCl sama dengan 0,1 VNH3. Nah, karena kita ditanyakan perbandingan antara NH3 dengan HCl, maka kita tuliskan volume NH3 dibagi atau perbandingan dengan VHCl sama dengan kita masukkan ya nilainya VNH3 ini dapat 0,1 dan VHCl ini mendapatkan 0,2. Kita tinggal coret nolnya untuk mendapatkan perbandingan sehingga didapatkan 1/2 atau perbandingan antara NH3, volume NH3 dengan volume HCl ini 1/2, 1/2. Dan ada jawabannya pada poin B. Selanjutnya, 60 derajat Celcius, pH air terdapat 6. Pernyataan yang benar untuk air murni pada 60 derajat Celcius adalah, nah untuk yang pertama, untuk soal ini kita harus menganalisis terlebih dahulu dari poin A sampai E. Nah, untuk yang pertama, mempunyai data diketahui terlebih dahulu. Nah, data diketahui ini yang pertama kita dapatkan pH air sebesar 6 dan merupakan asam karena pH-nya 6. Kemudian kita dapatkan juga suhunya sebesar 60 derajat Celcius. Nah, untuk yang pertama kita lihat poin A. Poin A ini menyatakan menyatakan bahwa pernyataannya ini bersifat asam. Nah, ini benar ya. Untuk poin A benar, bersifat asam karena kita lihat juga dari pH airnya. pH-nya itu sebesar 6. Kemudian pada poin B, kita lihat pKw air sama dengan 12. Kita ketahui ya bahwa nilai pKw air itu sama dengan 14. Sehingga pada poin B ini salah, pernyataannya salah. Kemudian pada poin C, itu konsentrasi H+ kurang dari konsentrasi OH-. Kita coba buktikan ya. Diketahui pH airnya yaitu 6, kemudian sehingga konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat min 6. Nah, untuk mencarinya menggunakan rumus konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH- sama dengan KW, seperti soal-soal sebelumnya. Nah, konsentrasi H+-nya ini kita dapatkan 10 pangkat min 6, dan konsentrasi OH-nya kita cari. Sama dengan nilai KW itu selalu sama 10 pangkat min 14. Maka kita dapatkan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi dengan 10 pangkat min 6, sehingga mendapatkan 10 pangkat min 8. Nah, sehingga berdasarkan pembuktian yang telah kita coba, si konsentrasi H+ ini ternyata lebih besar dibandingkan konsentrasi OH-, sehingga pernyataan C itu salah. Nah, kemudian pada poin D dan E kita coba buktikan juga ya, kita sudah mendapatkan konsentrasi OH-nya sebesar 10 pangkat min 8, lalu kita dapat cari si POH-nya. Rumus POH adalah sama dengan min log
konsentrasi OH-. Kita masukkan si konsentrasi OH- ke dalam rumus min log ini 10 pangkat min 8 sehingga dapat POH-nya senilai 8. Nah, untuk poin E ini menyatakan POH paling besar ini yang mungkin adalah 12, sedangkan kita dapatkan POH-nya 8. Sehingga poin E ini salah. Kemudian kita mencari pH untuk membuktikan si poin D. Nah, si poin D. Untuk mencari pH sama dengan PKW dikurangi POH. Nilai PKW itu selalu 14 dikurangi POH. Nah, 14 dikurangi 8 karena POH-nya sudah kita dapatkan 8, sehingga 14 kurang 8 hasilnya 6. Nah, kita dapatkan pH sebesar 6, sedangkan di pernyataan D ini pH paling besar yang mungkin adalah 14. Maka pada poin D ini pernyataannya salah. Sehingga yang benar hanya si poin A. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuat larutan penyangga atau buffer dengan pH 6 ke dalam 100 cm kubik, larutan CH3COOH 0,1 molar harus ditambahkan CH3COONA padat dengan Ka asam asetatnya 10 pangkat min 5 dengan MR-nya CH3COONA sebanyak 82. Nah, seperti biasa, soal ini sebelumnya pernah diujikan pada UTBK tahun 2021. Seperti biasa, kita harus memasukkan data diketahuinya. Yang pertama ada pH. pH-nya 6 ya, berarti bersifat asam. Kemudian MR yang diketahuinya terdapat 82 gram per mol. Dan molaritas dari CH3COOH-nya 0,1 molar. Nah, ditanyakannya itu penambahan massa CH3COONA. Langsung saja kita jawab ya. Karena diketahuinya pH sama dengan 6, sehingga mendapatkan konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 6. Nah, kemudian kita akan mencari mol garamnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam. Nah, karena konsentrasi H plusnya sudah kita ketahui ya, 10 pangkat min 6, kemudian Ka-nya juga sudah diketahui di soal 10 pangkat min 5, dikalikan dengan mol asamnya. Mol asamnya sebanyak 10 pangkat min 2 bagi dengan mol garam. Nah, karena kita mencari mol garam, berarti mol garam sama dengan 10 pangkat min 2 ini dari mol asam, dibagi dengan 10 pangkat min 1 berasal dari 10 pangkat min 6 ini, dan 10 pangkat min 5-nya pindah ruas ke sini, jadi 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5, sehingga mendapatkan 10 pangkat min 1. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan mol garamnya, 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 1 itu hasilnya 10 pangkat min 1. Kemudian setelah kita dapatkan mol garamnya, kita dapat mencari massa gramnya, di mana massa gramnya itu menggunakan rumus mol dikali MR. Molnya kita sudah ketahui 10 pangkat min 1, dikalikan dengan si MR-nya 82 gram per mol. Sehingga setelah kita operasikan, kita kalikan, mendapatkan massa garam sebesar 8,2 gram. Nah, ini ada di poin E. Untuk soal terakhir atau ke-10 ini, terdapat soal jika 50 ml larutan CH3COOH dengan pKa-nya 4,76, kemudian 0,2 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 molar, maka pH campuran yang terbentuk adalah. Nah, soal ini pernah diujikan pada UTBK tahun 2021. Seperti biasa kita buat dulu data diketahuinya. Diketahuinya volume CH3COOH sebanyak 50 mili, kemudian molaritas dari CH3COOH-nya 0,2 molar, kemudian VNH volume NaOH-nya 50 mili, kemudian molaritas NaOH-nya 0,1 molar, dan pKa-nya 4,76. Untuk ditanyakannya itu pH yang terbentuk. Nah, yang pertama, karena kita sudah mengetahui ya pKa-nya 4,76, maka kita cari dulu Ka-nya. Seperti biasa ya untuk mencari K. Seperti pH, seperti mencari
pH, berarti pKa sama dengan 4,76, itu nilai Ka-nya 10 pangkat min 476. 10 pangkat min pKa-nya. Seperti itu untuk mencari Ka. Lalu kita mencari mol. Kita buatkan dulu diagram reaksinya. Seperti biasa ada mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mula-mulanya, untuk mencari mula-mulanya, kita menggunakan ini. Kita mencari dulu dengan molaritas dikali V, di mana mendapatkan molaritasnya 0,2 dikali 50, sehingga didapatkan 10 milimol. Dan pada mol NaOH sama, M kali V, sama dengan 0,1 dikali 50, dan mendapatkan 5 milimol. Untuk mol mula-mula CH3COOH ini 10, untuk NaOH ini 5. Dan ini belum ada mula-mula. Lalu untuk bereaksinya, kita lihat, karena jumlah mol dari NaOH ini paling kecil, maka maka si NaOH ini harus yang habis bereaksi. Berarti kita simpan 5 juga di bawah NaOH yang sedang bereaksi. Lalu seperti biasa ya, untuk mencari mol reaksi yang lainnya, kita menggunakan perbandingan koefisien, di mana CH3COOH sama koefisiennya 1 dengan NaOH, berarti nilainya juga sama 5. CH3CONA juga sama 5, dan H2O juga sama 5, karena sama-sama koefisiennya 1. Lalu kita kurangi dan tambahkan. Bila di sebelah reaktan ini kita kurangi, sementara pada produk ini kita tambahkan. Nah, untuk sisanya, CH3COOH ini terdapat sisa ya, sisanya ada 5. Kemudian NaOH ini habis bereaksi, CH3COONA ini ada 5 yang bersisa, dan H2O juga sama, ada 5 yang bersisa. Nah, karena yang bersisa ini asam lemah, maka menghitungnya juga dengan rumus penyangga, rumus larutan penyangga ya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam. Nah, di mana Ka-nya itu sudah kita ketahui, sudah kita dapatkan 10 pangkat min 4,76 ya, kita masukkan ke rumus, dikali dengan mol asamnya ada 5, ini ya, mol asam CH3COOH, dan mol garamnya ada 5 juga. Ini merupakan garam ya, CH3CONA ini garam, kita masukkan ke sini. Sehingga kita bisa coret ya, 5 dengan 5 sama dengan 1, sehingga kita turunkan tinggal sisa 10 pangkat min 4,76. Nah, setelah kita dapatkan konsentrasi dari H+-nya, kita dapat mencari pH-nya. Rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log kita masukkan konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 4,76. Sehingga kita dapatkan pH sebesar 4,76. Nah, kita lihat ya di option yang sama seperti yang kita dapatkan itu di option C, yaitu pH-nya 4,76. Nah, alhamdulillah mungkin cukup pembahasan dari Rofikoh. Sebelumnya Rofikoh meminta maaf atas segala kesalahan, baik dalam penulisan, pengucapan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.